Begitu kejamnya para netizen menfitnah Gus Ikdam. Begitulah kira-kira semakin tinggi pohon itu tumbuh, maka semakin besar terpaan badai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Ustadz Pinggiran akan mencoba untuk mendukung Gus Ikdam dari beberapa cercaan, fitnah, pembulian dan lain sebagainya. Ini ada banyak sekali netizen yang benar-benar memfitnah daripada Gus Ikdam. Di antaranya adalah Haris yang saya paparkan akunnya di depan. Dengan bahasanya yang tidak sopan, bahasanya yang sangat tajam, bahkan sangat menyakiti kita semua. Karena dia adalah termasuk orang yang menyakiti ulama, menyakiti ustadz, menyakiti Gus yang ingin menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan berbeda cara, berbeda metode, dan berbeda cara menyampaikan, dia tidak segan-segan untuk menyalahkan orang lain. Padahal di video yang sebelumnya saya sudah jelaskan, rahmatan lil alamin, Nabi Muhammad diturunkan di muka bumi ini bukan hanya untuk orang Islam, tapi Nabi Muhammad diturunkan untuk semua makhluk, bukan hanya manusia tapi juga jin dan semua makhluk. Maka Nabi Muhammad dijuluki dengan rahmatan lil alamin, pencinta alam semesta. Baiklah, kita akan mendukung beliau dari segi metodenya. Beliau ini memang di dalam berdakwah berbeda dengan lain. Yang lain ada yang versi semua sholawatan, tidak campur. Tidak ada di sana itu dangdutan, tidak ada reggae dan lain sebagainya. Kemudian ada metode hanya tabligh, pidato saja. Ada metode seminar yang mana di sana tidak ada hiburan sama sekali. Yang mana hiburan ini memang dianggap oleh sebagian orang adalah maksiat. Menurut Al-Fakir, metode di dalam berdakwah itu bermacam, beraneka ragam. Kalaupun ada sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan agama, janganlah semua dipukul rata sehingga disesat-sesatkan, sehingga dibully habis-habisan. Melihat dari netizen-netizen ini adalah netizen yang sangat kejam saya kira, karena mereka beranggapan agama itu ya harus sesuai dengan yang mereka ketahui. Mereka tidak paham bagaimana merangkul orang-orang yang tidak baik, bagaimana cara merangkul orang-orang yang masih belum paham agama, bahkan belum tahu caranya berwudu dan sholat. Ada yang mengatakan Islam, tapi Islamnya hanya di KTP, belum pernah melaksanakan sholat, belum pernah melaksanakan duha, tahajud dan lain sebagainya, dan tidak mengenal Allah. Bagaimana, metode apa yang akan mereka terapkan ketika para pemuda muslim atau non-muslim yang tidak tahu agama? Apakah dengan metode mengkafir-kafirkan? Apakah dengan metode mensyirik-syirikkan mereka akan bertaubat? Mereka akan berjalan di jalan yang benar? Ini kan tergantung metode kita. Bagaimana merangkulnya? Orang yang tidak ngerti agama, kemudian difatwai, kemudian disyirik-syirikkan, dia tidak akan mendekat. Maka bahkan dia akan menjauh. Sebagaimana Rasulullah memberi amanah kepada orang-orang yang pergi berperang. Beliau itu mengatakan berperang ini bukan berperang kepada orang yang adil, tapi berperang pada orang yang zalim, kepada orang yang tidak adil. Tidak boleh menyakiti perempuan, tidak boleh menyakiti anak-anak, bahkan tidak boleh berperang dengan orang yang sudah tua renta. Tidak boleh merusak tempat agama, tidak boleh memberantas pepohonan, hewan dan lain sebagainya. Ada tata krama di dalam semua yang diterapkan oleh Rasulullah SAW sampai berperang pun. Jika tidak paham, maka mereka akan mengatakan, kenapa Nabi Muhammad berperang padahal yang diperangi adalah orang Quraisy? Mereka tidak paham akan sejarahnya, historisnya, bagaimana Nabi Muhammad dibelenggu, istilahnya diblokir, diblokade dan lain sebagainya. Mereka tidak paham, yang mereka paham berperang. Padahal berperang itu untuk menegakkan keadilan, untuk melenyapkan dan membinasakan orang-orang yang zalim. Dan itu pun ada tata caranya. Ini di dalam perang, apalagi di dalam berdakwah. Berdakwah itu harusnya fleksibel, harus mengikuti kondisi dan situasi.
Tidak serta-merta semua disamaratakan. Ya, memang kalau di tempat-tempat yang sudah baik, di masjid, di madrasah-madrasah, itu tidak layak untuk ada metode selain sholawatan, selain pengajian langsung dan lain sebagainya. Namun perlu diperhatikan, yang didakwahi oleh Gus Ikdam ini adalah masyarakat umum, masyarakat yang tidak ngerti apapun. Di dalam berperang saja, Nabi Muhammad ada tata caranya. Ini apalagi di dalam berdakwah. Dan yang didakwahi pun adalah orang-orang yang beraneka ragam. Saya kira tidak pantas bagi para pembuli karena jasanya kepada Islam itu apa. Kemudian motif-motifnya pun berbeda-beda. Saya kira dari ketiga komentator atau netizen ini berbeda kepentingan di dalam membuli Gus Ikdam. Yang kedua, yang ketiga pun seperti itu. Maka saya berharap kepada semua teman-teman, para pendukung Gus Ikdam untuk tetap menyuarakan suara-suara yang positif. Jika ada yang negatif, maka kita balas dengan positif, tidak dengan cara membuli kepada orang-orang pembenci. Nggih, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.